Selamat datang di kursus penggantian keran di rumah. Saya asisten guru pengembangan vokasional. Mengajarkan Anda keahlian mengganti keran sendiri bisa menghemat biaya perbaikan. So easy. Dalam waktu 15 menit kami memperkenalkan peralatan yang wajib disiapkan, proses pembongkaran dan pemasangan berbagai jenis keran. Apakah Anda sudah siap? Mari kita dengarkan penjelasan dari ahli listrik dan plumbing, sharing dari guru Lienting yang sangat menarik dan luar biasa. Let's go! Apa kabar semuanya? Saya Guru Li dari Institut Pengembangan Vokasional Kota Taipei. Hari ini saya mau memperagakan cara mengganti keran tuas tunggal dan keran tuas ganda, juga keran dinding. Sekarang, saya mulai memperkenalkan peralatan. Kunci pas multifungsi 8-in-1, kunci Inggris bengkok, tang sambungan slip, kunci Inggris ukuran besar dan kecil, kunci soket nomor 10, obeng pipih, sarung tangan katun, sarung tangan anti-selip, senter. Selanjutnya, peralatan yang akan digunakan dalam kelas ini. Keran tuas tunggal, keran tuas ganda, keran 3/4 inci, keran setengah inci. Kelas kali ini, yang terpenting adalah pita penyegel keran. Kedua katup segitiga ini tidak sama. Satu ada pegangannya dan lainnya tidak ada pegangannya. Keran dinding. Pertama, kita harus mencari tahu sumber air dalam rumah. Matikan sumber air. Bisa mencari katup segitiga di bagian depan keran. Gunakan obeng pipih. Matikan sumber air. Setelah sumber air dimatikan, pastikan dahulu posisi keran terbuka. Apakah air mengalir keluar? Pastikan tidak ada air yang mengalir keluar. Lalu, kita bisa segera membongkar keran. Ambil dulu kunci Inggris. Untuk membongkar, maka putar berlawanan arah jarum jam. Putar sampai longgar. Bisa diputar dengan tangan untuk melepaskannya. Bersihkan pita penyegel yang tertempel di lubang. Ambil keran yang baru dibeli. Lilitkan pita penyegel keran pada keran baru. Ingat, harus diputar berlawanan arah jarum jam. Kira-kira lilitkan 10-15 putaran. Tetapi, kadang kala ada pengecualian, lihat kondisi. Karena pita penyegel keran ada yang tebal atau tipis. Dan kondisi keran sudah lama. Mungkin lubang keran sudah aus. Jadi, mungkin perlu lebih banyak lilitan pita penyegel. Setelah terlilit, harus ingat, ditekan sebentar dan digenggam erat dengan tangan. Kemudian, akan merasa agak kencang. Berarti lilitan sudah selesai. Letakkan pada lubang semula. Putar searah jarum jam. Kemudian, gunakan kunci Inggris sebagai titik tumpu untuk membantu memutar. Diputar hingga tersisa 1-2 ulir. Pastikan keran terpasang lurus dan sejajar. Penggantian keran selesai. Kita akan mencoba airnya. Selanjutnya, sumber air dibuka. Atau sumber air katup segitiga dibuka. Selanjutnya, membuka keran air. Lihat apakah ada yang bocor. Jika ada kebocoran, matikan sumber air. Kemudian, ambil tisu toilet. Lap bersih bagian sambungan. Jika tidak ada tetesan air, selamat, Anda sudah berhasil. Saat mengganti keran tuas tunggal, peralatan apa harus dipersiapkan? Ingat baik-baik, kantong material ini harus dibeli. Harus minta dia memberi, karena banyak toko material tidak akan memberikan. Matikan sumber air, atau ganti katup segitiga di bawah wastafel. Karena ada aliran air panas dan dingin, maka keduanya harus matikan. Setelah dimatikan, buka keran. Pastikan tidak ada air yang keluar. Lalu, kita bisa memulai mengganti keran baru. Lepaskan dahulu inlet air dari katup segitiga. Saat ini, ada kemungkinan air yang tersisa di dalam pipa akan keluar. Jangan panik. Selanjutnya, kita akan membongkar keran. Ambil kunci soket nomor 10. Pasangkan baut heksagonal di bagian bawah. Lalu putar untuk melepaskannya.
Sewaktu melepaskan mur, keran ini sudah bisa dibongkar. Memasang keran baru. Sebelumnya, perlu pasang selang logam terlebih dahulu. Disambungkan. Saat menyambung, gunakan kunci Inggris kecil. Kencangkan. Ingat, keduanya harus dikencangkan. Kemudian, keluarkan kantong materialnya. Di dalamnya ada 2 baut pemasangan. Kencangkan satu sisi di bagian bawah keran. Cukup dengan menggunakan tangan. Kemudian, lepaskan murnya. Kantong material berisikan 3 macam barang. 1 o-ring, gasket setengah lingkaran. Masih ada 1 gasket logam setengah lingkaran. Keduanya dipasang di bagian bawah. Masukkan o-ring. Letakkan o-ring terlebih dahulu. Setelah o-ring terpasang, bagian bawah keran lama terdapat lekukan. Masukkan o-ring ke dalam lekukan. Agar air tidak meluap hingga ke bawah wastafel. Pemasangan selesai. Masukkan kedua selang ke dalam lubang. Sesuaikan posisi keran yang diinginkan. Pasang gasket hitam terlebih dulu. Kemudian pasangkan gasket logam. Yang paling penting adalah kedua mur tembaga. Dikencangkan terlebih dulu. Setelah terkunci, pastikan arah keran tidak bergeser. Misalkan tidak bergeser, maka gunakan kunci soket nomor 10. Kencangkan kedua mur. Setelah mur logam kencangkan, lalu kunci selang logam di atas katup segitiga. Kemudian ambil kunci Inggris, lalu kencangkan. Setelah dikencangkan, maka siap untuk menyalurkan air. Tetap sama. Buka katup segitiga air panas. Buka katup segitiga air dingin. Setelah dibuka, bisa menguji air dari keran. Ingat, putar ke kiri dan kanan. Pastikan apakah air mengalir keluar. Setelah ada airnya, bisa matikan sumber airnya. Selanjutnya, ambil tisu toilet untuk mencari kebocoran. Lap tempat sambungan. Memeriksa ada tidaknya kebocoran. Jika tidak ada kebocoran, Anda sudah selesai loh. Mengganti keran tuas ganda. Tetap sama, perlu matikan sumber airnya. Atau tutup katup segitiga di bawah wastafel. Jangan lupa matikan air panas dan air dingin ya. Memastikan katup tertutup, lalu buka keran. Saat ini, bisa mulai mengganti keran baru. Lepaskan selang inlet air. Diputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, gunakan kunci pas multifungsi 8-in-1. Lepaskan selang di bawah keran. Setelah 2 selang dilepas, kita bisa membongkar kerannya. Tetap sama,
Gunakan kunci pas multifungsi 8-in-1. Dimasukkan ke dalam lubang di bawah. Lepaskan mur plastik bagian bawah. Di sini ada 2. Dilonggarkan dahulu. Setelah longgar, bisa menggunakan tangan untuk melepaskannya. Setelah mur karet dilepaskan, keluarkan keran lubang ganda lama. Selanjutnya, kita ambil keran lubang ganda yang baru dibeli. Jangan lupa untuk mendapatkan kantong material. Di dalamnya ada gasket putih. Juga ada 2 gasket karet dan 2 mur plastik. Masih ada selang tekanan tinggi yang baru. Setelah mengambil keran, letakkan gasket plastik di bawah. Tempelkan secara rata. Diletakkan di dalam wastafel. Tempelkan dengan rapat. Letakkan gasket plastik. Gasket plastik mempunyai sisi depan dan sisi belakang. Sisi bergaris harus mendekati permukaan wastafel. Kemudian, ambil mur plastik. Cukup dikencangkan saja. Setelah dikencangkan, pastikan keran ada tidak miring. Jika tidak miring, gunakan kunci pas multifungsi 8-in-1 untuk mengencangkan. Jika sudah dikencangkan, lalu pasang selang logam. Kencangkan dengan tangan. Lalu, gunakan kunci pas multifungsi 8-in-1 untuk memastikan terpasang dengan kuat. Setelah pemasangan bagian bawah wastafel selesai, kita bisa memasang selang logam. Gunakan kunci Inggris untuk mengencangkan. Setelah mengunci dengan rapat, kita bisa membuka sumber air. Diputar berlawanan arah jarum jam. Saat ini, air akan mengalir ke keran. Buka keran. Menguji air. Apakah ada air yang mengalir keluar? Air panas dan air dingin juga diuji. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, kita matikan keran lagi. Yang paling penting, ambil tisu toilet. Langkah yang sama. Lap tempat sambungan. Periksa, apakah ada kebocoran. Ketika tidak ada kebocoran, Anda telah selesai. Pesan pengingat. Saat kita membongkar keran, terkadang tidak sengaja menyebabkan keran pecah. Pada saat ini, wajib gunakan sarung tangan. Hati-hati, jangan sampai tangan Anda tergores. Pesan pengingat kedua. Saat mengganti keran, karena bagian di bawah keran, penglihatan sangat tidak jelas, maka bisa menggunakan senter atau lampu kepala untuk penerangan. Saat Anda mengganti keran, mengalami kesulitan, atau banyak permasalahan, sebaiknya mencari teknisi profesional untuk menanganinya. Selamat datang di kursus pelatihan keahlian listrik dan plumbing, Institut Pengembangan Vokasional Kota Taipei. Selamat, Anda telah menyelesaikan kursus penggantian keran di rumah. Ringkasan singkat poin utama kursus ini. Pertama, persiapan peralatan dasar. Peralatan wajib termasuk kunci pas multifungsi 8-in-1 dan kunci Inggris. Kunci soket nomor 10, obeng dan lain-lain. Perlindungan keselamatan perlu menyiapkan sarung tangan dan senter. Sedangkan pita penyegel keran, terutama digunakan untuk mencegah kebocoran. 2. Persiapan sebelum penggantian keran. Apapun jenisnya, harus mematikan sumber airnya atau katup segitiga. Pastikan tidak ada air yang mengalir keluar dari keran baru bisa mulai membongkar. Mematikan saluran air panas dan dingin untuk mencegah air mengalir keluar. Ketiga, teknik pemasangan utama. Tentang pemasangan keran. 3 jenis keran dengan langkah pemasangan yang berbeda.
seperti ditunjukkan pada layar. Keran dinding perlu berlawanan arah jarum jam. Lilitkan pita penyegel keran 10-15 putaran. Tekan dengan tangan, pastikan tertutup rapat. Keran tuas tunggal dan keran tuas ganda. Yang harus diperhatikan, apakah kantong material sudah lengkap? Pastikan o-ring dan gasket juga terbeli, termasuk mur dan lain-lain. Ikuti urutan pemasangan dengan benar, agar tidak terjadi kebocoran di kemudian hari. Keempat, uji coba dan pemeriksaan. Apapun jenis keran yang diganti, setelah pemasangan wajib memastikan aliran air. Periksa apakah air panas dan dingin mengalir normal. Terakhir, bersihkan semua sambungan dengan tisu. Pastikan tidak ada kebocoran. Kelima, pengingat keselamatan. Kenakan sarung tangan saat bekerja agar tidak tergores. Jika terlalu gelap, bisa menggunakan lampu kepala untuk penerangan. Jika mengalami kesulitan, sebaiknya mencari bantuan teknisi profesional. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.